Oke, welcome back to the Molomanlea channel. Kali ini reaksi kita di outdoor. Kita akan mencoba mereaction video-video seperti di belakang kita ini, yaitu tentang pertanian. Jadi jumpa lagi dengan saya Molomanlea. Di samping saya seperti biasa Bro Nando. Nando Nahak. Nando Nahak. Apa kabar bro? Saya baik-baik saja. Ya, baik. Jangan marah ya, saya undang terus untuk ke Sepun channel ini. Tidak apa-apa, itu lebih baik lagi. Oke, bro mungkin bisa jelaskan sedikit tentang diri bro Nando. Baik. Selamat pagi para pecinta YouTube di mana saja berada. Nama saya Nando Nahak yang sering orang panggil. Saya dulunya hanya seorang petani biasa. Petani. Tetapi karena lahir di keluarga yang bertani, jadi memang saya seorang petani. Oh, iya. Kemudian ketika saya studi, mulai dari SMA itu saya sudah sekolah di sekolah pertanian. Oh, Ya. sekolah di pertanian. Itu di salah satu sekolah di Kabupaten Malaka sih, yang namanya SMK Negeri Kobalima. SMK Negeri Kobalima, iya. Ya. Itu di jalan menuju perbatasan. Kemudian masuk kuliah juga sama. Saya tetap kembangkan ilmu dan pengalaman bertaninya itu dengan kuliah di Fakultas Undana. Fakultas Pertanian. Pertanian Undana, Ya. ya, luar biasa. Barangkali dari situ wisuda, bro. Ya sudah, ya syukurlah kita wisuda genap 4 tahun 6 bulan, 4 tahun 9 semester. 9 semester, luar Iya. biasa. Mungkin sebelum kan ada orang bilang dia dalam dunia kampus, pengalaman di luar atau apa yang mendukung Jadi karir begitu. waktu masih mahasiswa tentu banyak pengalaman yang saya lewati. Yang Iya. pertama, orang bilang belajar luar kampus. Belajar katanya. luar kampus, Belajar ya, di luar betul. kampus itu seperti mengikuti organisasi. Saya ikut beberapa organisasi, Oh, begitu. yaitu organisasi lokal, nasional, dan organisasi dalam kampus. Kampus. Ya. Ya, kalau organisasi pangan lokal begitu belum. Pangan lokal nanti kita rencanakan di Malaka. Oke, di Malaka. Iya. Malaka ini kan potensi banyak. Ya, banyak potensi lokal yang perlu kita kembangkan. Luar biasa. Ya, hanya sampai saat ini kita belum kembangkan, kita masih banyak mimpi juga. Asik. Oke, saya lihat Ronaldo ini ada aktif di media sosial juga ya. Punya media sosial ya. Ya, kita sebagai kaum milenial yang hidup di era revolusi industri 4.0 iya. ini, tentu media sosial menjadi suatu konsumsi pribadi dan konsumsi setiap hari mungkin ya. Ya. Iya. Jadi Channel nama apa ya? saya ada Facebook nama Nando Nahak. Oh ya. Kemudian YouTube juga saya ada. YouTube juga Nando Nahak. Kalau Instagram Nando Nahak 10. Oh ya. Kalau TikTok juga ada. Oh iya, TikTok Ya. juga yang goyang-goyang. Nando ya. Nahak Nando. Ya. Kontennya bergerak di bidang apa saja, bro? Saya kontennya semacam konten vlog, podcast dengan kegiatan pribadi, aktivitas pribadi, entah itu iya. mau buat apa saja. Saya muatkan di YouTube. Oh, iya. Sekadar hanya untuk di kemudian hari kita bisa lihat kembali. Itu saja, tidak Betul. ada hal-hal lain yang mengganggu, merugikan pihak lain. Amin. Oke, mantap. Ronaldo ya. Selain konten, sibuk di konten, mungkin ada tidak aktivitas lain ya selain aktivitas dengan pacar ya? Ada pacar toh? Ada. Oke. Ya, jadi aktivitas selain itu saya sekarang berada di salah satu lembaga yang tidak perlu sebutkan namanya. Ya. Intinya lembaga itu lembaga yang baik, yang suka membantu orang Ya. dan suka mengabdi kepada masyarakat. Oke, lalu sesuai basic studinya ilmu pertanian ya, Bro. Sempat dikembangkan tidak pertanian di Malaka dari Bro Nando sendiri? Saya kembangkan itu sementara skripsi
itu saya jalan pulang Malaka untuk kembangkan ilmu pertanian. iya. Sudah mulai usaha, artinya pengolahan budidaya padinya tidak sama kayak dulu lagi. Oh, Artinya gitu. kita beralih ke modern. Iya. Ada tidak ini membentuk komunitas-komunitas pertanian atau kelompok-kelompok tani begitu? Oh, ada. Kalau dalam lingkup desa saya membentuk satu kelompok tani. Iya. Itu namanya kelompok tani Caritas. Kelompok tani Ya, Caritas. Ya. kelompok tani itu terdiri dari anak-anak muda Iya. yang Batang semua. Laki-laki. Yang maksudnya. laki-laki semua ya, ya. Laki-laki Bukan semua. batang pisang Ya, ya. bukan Batang pisang. Laki-laki semua. Jumlahnya berapa orang itu? Kami kemarin 15 orang, 15. baru 15 orang. Luar biasa. Jadi kami konsepnya gotong royong, masih kelompok gotong royong. Gotong royong. Dalam hal ini kalau saya panen, teman-teman datang bantu. Teman-teman yang lain panen, kami sama-sama bantu. Begitupun saat mau pengolahan lahan dengan traktor dan lain-lain. Itu masih pakai prinsip gotong royong. Sehingga mengurangi pengeluaran anggaran Iya. karena kita sudah Saya lihat Pronando ini punya semangat yang sangat tinggi sekali, sangat berapi-api sekali untuk membangun itu. Kenapa? Kok bisa mau begitu, mau jadi petani begitu? Padahal anak-anak muda sekarang ini kan lebih banyak fokus ke pacaran, fokus ke TikTok, fokus ke pelakor. Begitu. ya begini Pomolo, bagi saya bertani itu tidak akan mati sampai kapan. Iya. Selagi makhluk hidup manusia ini semakin bertambah, kepadatan penduduk semakin meningkat, Iya. tentu kebutuhan pangan itu semakin besar. Bisa. Jadi kalau kita sebagai anak muda berhenti menjadi petani, pertanyaannya siapa lagi akan mengganti orang tua yang sekarang petani? Ini keren. Pertanyaan refleksi Ya. kita. Itu tentu saya tidak memaksa Omolo untuk jawab. Ya. Nanti orang lain Saya juga tidak mau menjawab karena berat. ya. Itu. Aduh, berat. Oke, Mas. Ini saya juga pengen tahu bagaimana susah payah membangun itu komunitas petani di desanya, Bro. Lalu kemudian pasti ada hambatan, Ya. begitu, Pak. Orang lain pasti omong, dia begini-begini lah. Ya. Itu mungkin bisa cerita Tentu yang pertama omelan atau Iya, ocehan, omelan, omelan. ya, omelan ocehan dari keluarga, dari Iya. tetangga itu banyak. Karena yang membuat pertama patah semangat lah. pertama seorang sarjana pulang tidak Mau langsung jadi kerja di petani. kantor tapi jadi petani. Kemudian tiap hari bergaul dengan anak-anak yang memang tidak sekolah, notabene-nya putus sekolah dan tiap hari minum kopi dan lain-lain. Wow. Dan untuk merangkul mereka kita harus terjun dulu ke dalam situ, menyesuaikan diri dengan mereka, Iya, baru kita bisa motivasi mereka. iya. Tidak mungkin kita dari sekolah datang langsung ceramah, Iya. mereka kan tidak terima. Tetapi kita harus jadi anak jalanan dulu, Iya, harus minum kopi juga dengan mereka. iya. Setelah itu baru kita motivasi mereka Motivasi mereka. bahwa hidup itu harus begini dan lain-lain. Wow, luar biasa. Salut. Tokoh revolusi. Pertanian Malaka. Coba saya lihatkan beberapa video untuk Bro Nando, lihat sebagai pembanding dengan kita di Malaka dan Kebutuhan dan Indonesia. membantu petani Ini di mana, dalam Mas? kegiatan Di pertanian. Jepang, Wih, teknologi Meskipun pertanian di kondisi Jepang tanah di Jepang saat ini tidak mereka sebagus Indonesia, nomor satu. namun mereka Ya. berusaha untuk memanfaatkan serta Wih. meningkatkan kualitas pangan Coba pertanian. sedikit komentar tentang video baru saja. Ya, Ini teknologi canggih ini sebenarnya. ya saya sebagai petani di pelosok desa merasa bahwa ini pertanian di negara sebelah ini Iya. sudah terlalu lebe-lebe. Terlalu Ya. lebe-lebe betul. Ya, karena kami di pelosok terlalu ini sombong juga. ya, kami di pelosok ini masih belum Iya. disentuh oleh teknologi kayak begini. Iya. Saya tidak tahu ini, mungkin karena petaninya kurang kreatif untuk minta di pemerintah, Iya. atau pemerintah yang apatis terhadap kondisi di Malaka atau di Indonesia pada umumnya. Kalau tidak salah, minta maaf. Ya. Maaf. Pada kepemimpinan sebelumnya itu ada itu salah satu program namanya
revolusi pertanian Melaka RPM. Oh, RPM. Itu bagaimana dampaknya kepada teman-teman? Bukan revolusi Pak Molo ya. Atau rapper Peace Melaka. Rapper Peace Melaka. Oke, nanti kita panggil rapper Peace Melakanya. Nah, itu kira-kira bagaimana dampaknya kepada teman-teman? Ini dampak hasil cerita dari masyarakat yang saya temui di lapangan ya. Ada beberapa tokoh masyarakat yang petani yang memang anggap bahwa RPM itu sangat membawa hasil yang nampak dan positif bagi mereka. Tentu yang pertama, anggaran untuk dalam mengelola dan budidaya pertanian itu tidak keluar banyak, karena yang pertama traktor sudah ada. Dalam traktor itu kan membantu dalam pengolahan lahan. Iya, betul. Misalnya 1 hektar 2 hektar kalau hanya seorang petani yang mengelola, Iya, dengan mengeluarkan anggaran sendiri pasti mahal. pasti mahal. Apalagi dengan traktor besar 4 ban dan lain-lain. Kemudian penyediaan benih, Iya, ketersediaan benih secara gratis dari pemerintah, pupuk subsidi, iya, pestisida, iya. itu dan sampai pendampingan dari penyuluh yang aktif. Oke. Itu periode lalu yang mereka ceritanya begitu. Berarti kalau menurut kacamatanya Mas Nando sendiri itu Ya. apa yang salah dari pengolahan kita selama ini? Yang Mas Pro lihat. Yang sampai saat ini kita di pemasaran. Oke. Pemasaran kemudian pemetaan komoditi di desa. Pemetaan komoditi Ya. ya. Dan ini yang saya maksudkan ini supaya tidak terjadi perebutan pasar. Pasar. Karena misalnya satu kabupaten tanam pepaya semua. Pepaya. Berarti sampai di pasarnya akan menjadi busuk pepaya. Betul, betul. Kalau tidak ada pemasaran yang tangkap Iya. dan menerima. Tetapi kalau kita menjadikan Melaka ini pemetaan komoditi, misalnya desa ini khusus bawang, desa ini tomat, desa ini cabai, desa ini padi, sehingga menjadi backgroundnya desa itu ada. Iya, ada betul. Kalau datang di Melaka mau beli beras, oh di desa Motoulun, misalnya Iya, begitu. misalnya seperti itu, betul. Mau beli tomat di sini, Betul. nah kayak begitu. Luar biasa. Itu yang harus pemerintah lakukan sehingga tidak terjadi perebutan pasar. Pasar. Berarti itu pemetaan potensi itu tadi Ya, ya. pemetaan potensi. Betul. Ada kemarin kan kita baru selesai pandemi Seroja, jadi barangkali bisa cerita tidak bagaimana teman-teman bertahan hidup dalam keadaan Seroja, ada juga pandemi COVID seperti itu. Ya, baik. Jadi Seroja kemarin kami salah satu desa yang terdampak, ya. Ya. Yaitu mengakibatkan salah satu jembatan terpanjang kami di Melaka Iya. itu rubuh. Rubuh Ya, ya. dia sampai rubuh. Dan itu bagi kami yang milenial ini baru lihat, Baru lihat. karena Iya, betul. di era-era sebelumnya kan kami tidak dapat. Memang ada sih kondisi banjir dan lain-lain, tapi kami tidak rasakan terlalu rasakan. Tapi ini kali kami benar-benar rasakan. Jadi itu sesuatu yang bagi kami masalah dan tantangan. Dan dialihkan dengan kondisi pertanian. Waktu Seroja itu pas tanaman pada usia primordial, Iya. masa peralihan dari vegetatif ke generatif. Generatif. Artinya dalam tanaman itu dia mulai mau berbunga, Bunga mau panen sudah kah? belum, Belum. masa-masa keperalihan dari itu. Betul. Jadi habis semua itu. Habis. Ya? Habis. Sebagian ditimbun oleh tanah. Tanah Ya. yang dibawa banjir. Di bawah kemarin. banjir. Ada yang nanti sampai panen tetapi tidak sempurna lagi. Iya. Ada yang hanya ampas saja di dalam, isi kosong karena sudah terendam oleh banjir toh. Ada juga yang nanti digiling berasnya hitam Oh, iya, karena bisa, sudah bisa. terendam oleh banjir. Kayak gitu. Cukup memprihatinkan juga ya. Lalu ada tidak bantuan-bantuan dari pemerintah? Ada ini mie, Wah, jadi kita akan gue setengah mati Iya. juga itu. kayak makan mie, Makan mie, Ya, nasi bungkus. nasi bungkus. Ya, begitu dong dari pemerintah. Iya. Terus Hanya saya sayangkan seharusnya mereka juga tangkap
Kayak misalnya lahan-lahan pertanian yang tertimbun oleh banjir, seharusnya mereka turunkan alat berat. Kan di dinas pertanian ada Itu alat-alat Eksa, berat, ya. Kan bisa untuk olah kembali, rehabilitasi Iya, ya, itu nama iya. apa kok itu. Pokoknya itu sudah. Oke, terima kasih Mas Bro. Mungkin ini terakhir ya, terakhir. Tadi kan saya sempat dengar sedikit bilang ada mimpi. Oh, iya. Ya, Harus jadi bermimpi. begini Mas Molo. Apa mimpi ke depan Mas Nando? Oh ya. Mimpi. Jadi begini. Saya kalau tidur saja punya mimpi, Mas Molo. Betul, betul. Apalagi betul. kalau kita duduk begini. Tapi tidak isi sio kan? Tidak. Kalau ke dewan dong Iya. atau pemerintah dong mungkin dong mimpi untuk isi sio, tapi saya tidak. Iya, benar. Ya, jadi apa mimpi yang ingin dicapai oleh Mas Nando ke depan? Kalau saya Sebagai yang anak pertama, muda, ya? sebagai anak muda pertama, semoga teman-teman saya yang muda itu ikut dan terinspirasi menjadi petani juga. Luar biasa. Betul. Tidak semua, tapi setidaknya satu desa Iya. ada beberapa toko atau beberapa anak muda yang terlibat aktif menjadi petani. Iya, betul. Itu untuk keberlanjutan Indonesia, tidak krisis petaninya ke depan. Iya, terutama terkhususnya di Malaka. Ya, Malaka terutama di sendiri. Malaka. Betul. Karena petani, sebagian besar petani di Malaka itu dari orang tua masa-masa dulu. Iya. Yang kedua, semoga pendampingan dari penyuluh, kemudian orang yang pemerhati terhadap pertanian di Malaka ini semakin aktif dan pendampingannya sampai pada tingkat keberlanjutan. Iya. Jangan sampai hanya sebatas kedekatan atau sebatas satu kali kunjung habis, tapi keberlanjutan selanjutnya tidak diperhatikan lagi oleh pemerintah. Itu yang kita sayangkan sekali ya. Ya. Itu saja dari saya untuk Bro Nando. Ya, Kita reaction video beberapa, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang berada di luar sana. Saya pernah dengar Sri Mulyani katakan bahwa di negara Amerika itu orangnya diam tetapi asetnya yang kerja keras. Tapi di Indonesia orangnya kerja keras, asetnya diam. Saya terima kasih, sampai jumpa. Saya Molo Mandea. dan saya Nando Nahak. Ya, jangan lupa share teman